Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Budi Ersdanto beserta putra wayah dan keluarga besar, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di dalamnya Pak Budi Ersdanto ini dalam rangka memperingati 7 hari wafatnya istri Bapak Budi Ersdanto, yaitu Ibu Yuni Sariningsih. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa Ibu Yuni Sariningsih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang lebih seminggu yang lalu, tepat di waktu fajar, ya, subuh. Meskipun persisnya tidak diketahui, karena Bu Budi diketahui pada saat menjelang subuh itu sudah dalam keadaan wafat, ya. Karena itu dipanggilnya Bu Budi ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya, ya. Bahwa kita sebagai manusia, makhluk yang bernyawa yang memang oleh Allah sudah dipastikan akan menjumpai kematian, itu bisa mati dalam keadaan apa saja dan mati dalam waktu kapan saja. Pak Budi saya kira tidak menyangka, ya, kalau Bu Budi wafat ketika seluruh anggota keluarga meskipun sama-sama di rumah tidak tahu, ya, karena di waktu dini hari itu. Sebelumnya malah sudah sakit sangat lama, dirawat di rumah sakit lama. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesembuhan, ya. Tetapi ketika sudah di rumah, sudah seantara waktu, ya, Allah memanggil dalam keadaan yang seperti kita ketahui bersama itu. Jadi sekali lagi, itulah kuasa Allah, itulah ketentuan Allah, bahwa kita itu memang bisa diambil olehnya kapan saja, dalam keadaan apa saja, dan di mana saja. Ya. Memang, ya, pada umumnya orang wafat itu ya karena sakit yang lalu mengalami masa kritis itu, ya. Kalau orang desa saya itu istilahnya nemen, ya, betul, ya, ada istilah nemen, ya, sakitis nemen, ya, itu kritis itu, ya. Nah, ini Bu Budi kan kemarin relatif baik dalam pengertian, ya, bisa beraktivitas sehari-hari, ya. Tapi sekali lagi, ya, ketika sedang dalam keadaan tidur itu, ketika pagi hari jumpai sudah dalam keadaan wafat, ya, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi ini merupakan pelajaran yang sangat berharga. Nah,
apa itu apa namanya pelajaran yang bisa kita ambil ya, ya dengan mengambil pelajaran itu memang kita ini ya, seharusnya ya menjadi siap mati itu kapan saja, menjadi siap mati itu ya di mana saja ya. Jadi mati itu tidak harus di rumah sakit ternyata ya. Di jalan bisa, di kantor bisa ya, tadi malam kita barusan cerita-cerita ya Bu Zaimah itu sahabatnya Bu Budi. Nah istrinya suaminya Bu Zaimah itu ya wafat dalam keadaan mendadak juga. Wong pagi berangkat dari rumah bekerja ya Pak Saifuddin ya Pak Syarifuddin ya itu sampai di apa namanya kantor merasa tidak enak lalu kemudian dibawa ke rumah sakit langsung wafat ya. Jadi makanya sekali lagi kalau memang Allah berkehendak itu kapan saja dan di mana saja bisa terjadi yang namanya kematian itu. Nah oleh karena itu ya lalu pesannya kepada kita itu ya supaya kita itu hendaknya siap itu untuk mati kapan saja dan di mana saja ya. Dan saya kira cerita seperti itu sudah banyak sekali ya. Kemarin sudah kita sebut beberapa ya cerita-cerita dengan Pak Hamzah, dengan Anam, dengan Pak Budi itu ya. Baru saja kemarin ada apa namanya postingan di WA itu ya di mana itu di Jakarta apa di mana? Ya, di Jakarta ya di sebuah masjid, di sebuah majelis taklim ada seseorang jamaah yang sedang bertanya kepada ustadznya tentang apakah orang itu bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dijawab pertanyaannya itu wafat di dalam majelis itu. Ya. Sebelumnya lagi ada Ketua Majelis Pertimbangan MUI Tangerang kalau tidak salah itu ya wafat di dalam pertemuan ketika sehabis nyambut duduk lalu ada orang yang lain nyambut baru memulai sambutan sudah meninggal. Masya Allah ya. Jadi sekali lagi ini menjadikan kita memang siap wafat kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja itu kan. Nah, tentu saja ya kesiapan kita itu bukan kok lalu kemudian asal pokoknya ya siap mati, siap dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita harapkan ya. Bukan kok sekedar siap, aku siap mati ya. Ya kabeh wong siap, percaya lagi siap dalam keadaan dipanggil husnul khotimah itu yang kita usahakan. Ya. Nah dalam keadaan yang wajar, memang ya kita berusaha untuk baik setiap saat itu. Ya. Sebab sekali lagi ketika kita dipanggil Allah itu dalam keadaan apa saja siap dalam husnul khotimah tadi itu ya. Lalu kita menjaga untuk tidak berbuat maksiat, kita selalu berbuat amal soleh itu dalam rangka itu. Tetapi di samping itu juga memang ada kiat-kiat khusus ya yang sesungguhnya dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk jagani kalau wafat dalam keadaan yang sifatnya mendadak itu tadi itu. Kalau kita wafat dalam keadaan normal biasanya kan ya memang sudah semuanya siap ya, biasanya ada yang talqin, ada yang bimbing, ada yang menggui, ada yang apa. Nah ketika kita wafat dalam keadaan yang tiba-tiba tadi itu kan ya butuh kiat khusus memang itu untuk supaya kita itu lalu bisa berharap semoga kematian kita husnul khotimah itu. Ya.
contoh misalnya ya, sampai kalau kita tidur itu diajarkan doa. Doanya itu kan menarik itu ya. Coba bayangkan itu. Doa mau tidur itu apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, ahya aku hidup, wa amut dan aku mati. Jadi dengan berdoa seperti itu, kita itu ketika mau tidur itu memang seakan-akan yang membayangkan seperti mati. Dan memang kenyataannya hidup itu kan seperti orang mati. Dan ketika orang tidur itu ya gimana memang ya tidak punya kesadaran apapun ya seperti orang mati itu. Kalau misalnya ada orang yang misalnya kok berbuat jahat, mau berbuat kepada kita itu kan ya gampang sekali toh itu kita misalnya berbuat apa saja kepada kita, wong kita seperti orang yang mati tidak punya kesadaran itu. Ya. Dan ketika kita bangun, doanya juga menarik itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, alhamdulillah. Ya. Puji untukmu ya. Yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan. Jadi bahasanya seperti itu letaknya memang. Jadi kita itu tidur dimatikan Allah, ketika bangun dihidupkan kembali. Bahasanya memang begitu secara letterlek memang. Jadi memang sekali lagi orang ketika tidur itu ya seperti dalam keadaan betul-betul seperti orang mati itu. Makanya lalu kita berdoa bismika Allahumma ahya wa bismika amut itu. Sehingga ketika kita tidur itu betul-betul kita pasrahkan itu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan harapan tentu saja bisa bangun lagi. Tetapi kalau terpaksa kok memang Allah memanggil tidak bangun lagi, insya Allah karena kita tidur dengan sudah membaca basmalah, sudah atas nama Allah, sudah berzikir kepada Allah, ya mudah-mudahanlah wafat kita itu dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini memang sekali lagi makanya saya katakan ini pelajaran yang berharga bagi kita ya. Sehingga ketika kita tidur itu ya memang bukan sembarang tidur memang ya, tidur yang memang sudah siap untuk mati ya. Makanya kita tadi itu membaca doa bismika Allahumma ahya bismika amut itu ya. Ketika kemudian dibangunkan oleh Allah, wah bersyukur kita. Ya Allah, aku sudah dimatikan kok dibangunkan kembali. Alhamdulillah. Ya. Jadi Masya Allah ini ya. Jadi doa ini sebenarnya menuntun kita untuk betul-betul siap sebenarnya untuk mati kapan saja, di mana saja, termasuk ketika kita tidur itu. Ya. Ya. Nah, di samping itu juga misalnya ada kiat lain ya yang oleh Rasulullah dituntunkan untuk jagani kalau kita itu seandainya mati ya dalam keadaan hari itu, malam itu ya, misalnya itu ya. Dengan apa misalnya? Dengan membaca Sayyidul Istighfar ya. Makanya di masjid kita itu membaca Sayyidul Istighfar itu dibiasakan sehabis sholat maghrib dan sehabis sholat subuh ya. Karena memang Rasulullah SAW pernah ngendika ya, orang yang membaca Sayyidul Istighfar itu kalau dia membaca pada pagi hari, lalu kok kemudian siangnya meninggal ya sebelum sore, kata Rasulullah masuk surga dia. Ya. Dan kalau seseorang itu membaca Sayyidul Istighfar pada malam hari dan kemudian pada malam itu dia meninggal maka dia juga masuk surga.
Masya Allah ya. Makanya sekali lagi ya alhamdulillah kalau kita di masjid kita itu sudah mentradisikan membaca Sayyidul Istighfar ini. Nah yang di rumah sekalipun ya, yang tidak di masjid, monggo itu Sayyidul Istighfar itu dibaca pada saat pagi dan petang ya, dibaca. Agak panjang memang ya, karena memang Sayyidul Istighfar itu ya tuannya istighfar ya, rajanya istighfar ya, ya istighfar yang paling top lah ya. Ya, istighfar itu kan yang paling pendek bisa sekedar hanya astagfirullahaladzim, itu sudah cukup itu ya. Atau kalau tidak astagfirullah itu sudah cukup. Astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah ya. Lah, Sayyidul Istighfar itu tidak hanya itu. Sayyidul Istighfar itu agak panjang ya. Dimulai dari pengakuan bahwa Allah itu melupakan Tuhan kita ya, dan seterusnya sampai kemudian akhirnya diakhiri dengan baru membaca istighfar itu ya. Lengkapnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta ya. Jadi kalau yang biasa jamaah di masjid insyaallah hafal itu, karena dituntunkan setiap pagi dan petang ya. Jadi sekali lagi Nabi mengatakan dengan membaca Sayyidul Istighfar itu ya akan dijamin masuk surga ketika wafat. Kalau bacanya pagi, siang kok misalnya mati, masuk surga. Kalau malamnya mati, masuk surga. Nah tentu saja bukan berarti lalu kemudian nak ngono enak ya, moco Sayyidul Istighfar tok wae nak ngono ya. Ya tidak begitu ya. Seperti iklan itu dia, ketentuan dan syarat berlaku ya, tetap kudu sholat ya, kudu poso. Ora kok terus kemudian nak ono aku rasa poso, rasa sholat, rasa zakat, tak maca Sayyidul Istighfar tok wae saben esuk saben bengi, lah kok enak men ya to ya. Ya ketentuan dan syarat berlaku ya. Nah, itu ya. Ya jadi yang namanya fadilah-fadilah itu Bapak-bapak, itu kemudian jangan difahami terpisah dengan ketentuan yang lain ya. Jangan misalnya begini misalnya ya, baca kul huwallahu ahad ku ping 3 padha karo maca Quran. Ono aku rasa maca Quran maca kul hu ping 3 wae ya. Tidak seperti itu. Bukan kok kemudian menggantikan keseluruhan membaca Al-Quran, tidak ya. Sholat ning Masjidil Haram kuwi ganjarane ditikel ke 100.000 kali. Nah aku ora tak sholat ning Masjidil Haram wae sepisan. Enak wih berarti. Nah, tidak boleh seperti itu, tidak bisa seperti itu. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Nah, itu. Jadi fadilahnya sendiri itu benar, tidak salah. Ya, dan memang itulah kemurahan Allah. Tetapi itu tidak kemudian lalu bisa menggantikan yang lain secara hitung-hitungan gitu, enggak ya. Tidak begitu ya. Nah, oleh karena itu ya sekali lagi ketentuan-ketentuan tetap kita lakukan ya, sambil ditambah dengan fadilah-fadilah yang seperti itu. Jadi Masya Allah itu Nabi sendiri sudah menuntunkan hal-hal yang seperti itu ya. Kita tinggal melaksanakan ya, dengan harapan ya itu tadi ya, sewaktu-waktu kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Tetapi secara keseluruhan memang ya sekali lagi memang ya dengan bahwa yang namanya kematian itu datangnya kapan saja dan di mana saja dalam keadaan apa saja, itu sekali lagi memang
mau tidak mau menuntut kita, ya, orang yang merasa beriman dan merasa berislam itu untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan tidak melaksanakan maksiat, ya. Saya sudah berkali-kali mengatakan, ya, kalau toh misalnya, ya, kita itu tidak dipanggil Allah dalam keadaan sedang beribadah, minimal tidak dalam keadaan sedang bermaksiat. Kalau misalnya kita wafat kok dalam keadaan bermaksiat, itu masya Allah, naudzubillah min dzalik, ya. Seorang-orang ini orang dalam keadaan maksiat lah. Syukur-syukur iso dalam keadaan ibadah, ya. Ya misalnya tadi itu orang sedang di masjid meninggal, sedang pengajian meninggal, sedang baca Quran meninggal. Banyak kasus yang seperti itu, banyak. Sedang beribadah haji meninggal, loh, itu kan nikmat sekali itu, ya. Ya. Tapi kita kan tidak bisa memilih seperti itu, tidak bisa. Kalau bisa enak, ya, ya Allah, aku tak baca Quran, muga-muga mati, raiso. Tidak bisa, ya. Tidak bisa, ya. Tapi masya Allah yang sebaliknya juga banyak, sedang maksiat mati ya sak pirang-pirang, ya. Lagi ngutel konangan digebuki wong sak kampung mati, ya. Naudzubillah min dzalik, gitu. Banyak kasus yang seperti itu, tidak satu dua itu, ya, tidak satu dua. Nah, oleh karena itu sekali lagi itu secara umum, ya, secara umum. Jadi kita berusaha untuk bisa taat setiap saat dan untuk menjaga diri tidak maksiat saat-saat. Tapi secara khusus tadi itu sekali lagi ada kiat-kiat yang dituntunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang paling dikenal yaitu, ya, dengan membaca Sayyidul Istighfar itu, ya. Yang oleh Allah lewat Rasulullah dinyatakan akan masuk surga orang yang membacanya ketika pagi dan petang. Nah, kita mati itu kan kalau nggak siang malam kan, ya, betul nggak? Ya, pasti itu. Ya, kalau nggak siang pasti malam, ya. Nah, kalau kita paginya sudah baca satu istighfar, ya, kalau mati siang, alhamdulillah, mudah-mudahan masuk surga. Kalau kita wafat malam, pada maghrib sudah baca satu istighfar, ya sama, ya. Jadi makanya mudah-mudahan bisa kita baca, ya. Dan kalau mau tidur sekali lagi kalau mau tidur itu ya minimal itu, ya, bismika Allahumma asbika amut, ya. Kalau bisa ya lebih, semua zikir-zikir yang bisa dibaca, banyak istighfar, banyak sholawat, ya, silakan dilakukan itu, ya. Lebih-lebih kita orang yang sudah tua ini kan seringkali tidur susah, tidak bisa, ya. Ya sudah, pegang aja itu tasbih, ya, diputar aja tasbihnya dengan berzikir apa saja, ya. Ya, ya, itu, ya. Sehingga ya tadi itu jaga nih, kalau Allah menentukan ketentuan untuk kita wafat dalam keadaan tidur, dan itu contohnya banyak sekali, banyak, ya, tidak hanya Bu Budi, kasus seperti itu banyak sekali, banyak, ya. Jadi untuk itu sekali lagi saya ingin mengajak kepada kita semuanya ini untuk mengambil pelajaran yang berharga dari peristiwa wafatnya Bu Budi. Nah, saya yakin, saya sendiri yakin, ya, dan mudah-mudahan kita semua juga yakin, mudah-mudahan Bu Budi ini wafat dalam husnul khatimah, ya. Kita semua yakin Bu Budi ini orang baik, ya. Ya, saya membuktikan sendiri kebaikan Bu Budi, ya, dari ketika Bu Budi wafat itu, ya. Orang itu kalau baik ketika wafat mesti ditangisi orang lain, ya. Sebaliknya kalau orang itu tidak baik, wafat itu dia apa? Disyukuri orang lain, ya. Saya menyaksikan kemarin, ya, Bu Budi itu wafat subuh, ya. Saya pas mau berangkat subuhan,
Pak Budi kebetulan keluar rumah, jadi saya berpapasan betul, sehingga kemudian saya diberitahu Bu Budi sudah tidak ada, saya langsung ke sini. Kemudian karena saya dengan istri, ya istri saya minta untuk menunggu di sini karena sudah adzan, kemudian sudah qomat, saya langsung ke masjid sekaligus memberitahu jamaah masjid untuk juga mendoakan bersama. Nah setelah diumumkan itu, semua ibu-ibu RT ini yang jamaah subuh langsung ke sini. Dan ketika saya ke sini lagi, semua ibu-ibu yang ada di sini menangis semua. Ya, tidak ada yang tidak. Ya, Bu Takwati itu sampai kemudian tidak bisa bergerak, masih di depan jenazah menelungkup, menangis sangat luar biasa tangisannya. Dan ibu-ibu yang lain semuanya begitu. Ya, saya lihat ada Bu siapa waktu itu ya, ada Bu Wit, ada Bu Hamzah, ada Bu Engkos, ada Bu Yudo, semuanya menangis ya. Itu sudah satu tanda bagi saya, itu cukup ya untuk menunjukkan kebaikan seseorang ya. Ditangisi oleh orang lain ya. Ya. Jadi insya Allah kita yakin husnul khatimah, mudah-mudahan apalagi Bu Budi ini juga sakitnya cukup lama ya, dan dalam konsep Islam itu sakit itu juga termasuk menggugurkan dosa. Nah mudah-mudahan dosanya Bu Budi itu sudah diampunkan Allah karena sakitnya itu. Ya amin ya rabbal alamin ya. Jadi nah ini sekali lagi mudah-mudahan menjadi tanda lah ya bahwa Bu Budi itu mudah-mudahan husnul khatimah, diampunkan dosanya dan diterima amal baiknya ya. Mudah-mudahan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doa-doa kita yang kita panjatkan selama seminggu ini setiap malam ya. Dan alhamdulillah juga semua warga RT, karena memang dibatasi ya, karena masih suasana Covid, hanya untuk warga RT saja ya. Itu pun juga ternyata masih juga ada anggota RT lain yang ikut bergabung karena yang tetangga dekat-dekat itu ya masih bergabung ya. Ya jadi ini juga mudah-mudahanlah menjadi wasilah, menjadi perantara diampunkannya dosa-dosa Bu Budi ya. Kita semua mendoakan setiap malam ya dengan membaca Al-Quran, mudah-mudahan ini ya semoga kalimah-kalimah thayyibah itu ada manfaatnya semuanya bagi Bu Budi, termasuk sedekah-sedekah yang disampaikan Pak Budi setiap malam seperti ini juga semoga semuanya membawa kebaikan bagi Bu Budi. Amin ya rabbal alamin ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.